Baik, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, Selamat malam. nama saya Ina Matilda Wulandari Sura selaku pemateri pada malam hari ini tentang genetika manusia. Oke, Kak, bisa buka slide-nya. Baik, yang pertama tentang genetika manusia. Kata genetika pada dasarnya merupakan kata yang diambil dari bahasa Inggris, yaitu kata genetis. Kata genetis sendiri berasal dari salah satu kata yang ada dalam bahasa Yunani, yaitu geno, yang memiliki arti melahirkan. Jika diartikan dari arti katanya, maka genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk lahir gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang terfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup, tumbuhan, hewan, dan manusia, maupun suborganisme makhluk hidup, virus, dan prion. Slide berikutnya, Kak. Secara luas, genetika membahas mengenai satu struktur materi genetik meliputi gen, kromosom, DNA, RNA, plasmid, episom, dan elemen transport sel. Yang kedua, reproduksi materi genetik meliputi reproduksi sel, replikasi DNA, dan lainnya. Yang ketiga, kerja materi genetik meliputi ruang lingkup materi genetik, transkripsi kode genetik, dan lainnya. Yang keempat, perubahan materi genetik meliputi mutasi dan rekombinasi. Yang kelima, genetika dalam populasi. Yang keenam, perekayasan materi genetik. Slide berikutnya. Dasar-dasar atau pewarisan sifat. Seorang biarawan dari Austria bernama Gregor Johann, model menjelang akhir abad ke-16, melakukan serangkaian percobaan persilangan pada kacang Ercis Pisum sativum. Dari percobaan yang dilakukannya selama bertahun-tahun tersebut, Mendel berhasil menemukan prinsip-prinsip pewarisan sifat yang kemudian menjadi landasan utama dari perkembangan genetika sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan. Berkat karya ilmiahnya, Mendel diakui sebagai bapak genetika. Alasannya Mendel memiliki kacang Ercis sebagai bahan percobaan adalah satu, memiliki pasangan sifat beda yang mencolok. Dua, mendapat melakukan penyerbukan sendiri. Yang ketiga, mudah dilakukan penyerbukan silang. Yang keempat, waktu yang diperlukan untuk menghasilkan keturunan cepat. Yang kelima, mempunyai keturunan banyak. Slide berikutnya. Ciri-ciri genetika manusia. Yang pertama, sel. Pada tahun 1939, teori sel yang dikemukakan oleh M. Sleiden dan The Sesson mengatakan sel adalah unit terkecil kehidupan, serta teori sel yang dikemukakan oleh R. Virchow pada tahun 1859 mengatakan sel berasal dari sel, yang artinya setiap sel berasal dari sel sebelumnya yang mengalami pembelahan. Weismann pada tahun 1887 mengemukakan bahwa sel terdapat dua macam plasma di dalamnya, yaitu plasma benih dan plasma tubuh.
Plasma benih inilah yang membentuk sel kelamin atau gamet yang nantinya akan dibawa turun-temurun. Sel kelamin yang kemudian menumbuhkan plasma tubuh. Dengan demikian, bahwa pembawa sifat keturunan terdapat di dalam sel kelamin. Slide berikutnya. Yang kedua, kromosom atau teori kromosom yang diperkenalkan oleh de Boveri pada tahun 1891 yang menyatakan bahwa kromosom itu membawa sifat herediter. Kromosom merupakan pembawa gen yang terdapat dalam inti sel dan dilihat dari arti kata kromosom yang berasal dari bahasa Yunani dapat diartikan sebagai badan yang mempunyai menyerap warna. Yang berikutnya gen. Unit terkecil yang membawa bahan sifat keturunan adalah gen. Kata gen ditemukan oleh W. Johansen pada tahun 1909 sebagai pengganti istilah determinan, faktor, dan elemen yang lebih dahulu dikenal oleh Gregor Mendel. Gen memiliki peran sebagai mengatur dan menumbuhkan berbagai jenis karakter dalam tubuh, baik karakter fisik berupa morfologi, fisiologi, anatomi, maupun karakter psikis seperti pemalu, penakut, pesimis, pemarah, dan sebagainya. Pada umumnya, kromosom bersifat homolog atau berpasangan. Maka gen juga digambarkan pula berpasangan. Slide berikutnya. Sifat autosomal. Pewaris sifat. Tipe-tipe pewaris sifat autosomal. Tipe pewaris autosomal ialah tipe pewaris sifat keturunan yang ditentukan oleh gen pada autosom sehingga dapat dijumpai pada jantan maupun betina karena keduanya mempunyai autosom yang sama. Tata cara pewarisan genotip tipe ini adalah bahwa satu individu mewariskan satu gen dari tiap induknya untuk membentuk pasangan gen tersendiri. Jika induk yang satu memiliki dua gen yang berbeda, maka keturunan akan menerima salah satu dari kedua gen itu dengan probabilitas yang sama. Slide berikutnya. Berikut autosomal dominan. Yang pertama, pewarisan sifat autosomal dominan ditemukan oleh gen-gen yang terdapat di dalam DNA pada autosom, yaitu di antara pasangan kromosom ke-1 sampai pasangan ke-22. Yang kedua, pada pasangan kromosom, huruf pertama adalah genotip yang terdapat pada kromosom pertama dan huruf kedua adalah genotip yang terdapat pada kromosom kedua. Yang ketiga, misalnya tertulis genotip PP pada pasangan kromosom, maka pada kromosom pertama terdapat gen dominan P huruf kapital dan pada kromosom kedua terdapat gen resesif P huruf kecil. Yang keempat, untuk genotip PP pada kromosom pertama maupun kedua terdapat gen dominan. Sedangkan untuk genotip PP pada kromosom pertama maupun kedua terdapat gen resesif. Yang kelima, pewarisan sifat jenis ini diturunkan oleh genotip dominan. Yang keenam, apabila genotip dominan ini ada, maka sifat tertentu yang diturunkan, maka muncul
fenotipnya atau sifat yang tampak. Yang ketujuh, sebagai contoh, jika ada satu gen dominan P saja, misalnya genotip PP, maka sifat yang diwariskan akan muncul karena gen dominan ini akan mendominasi dan menutup gen resepsif P. Yang kedelapan, jika pasangan berupa gen resesif semua misalnya PP, barulah sifat yang dipengaruhi oleh gen resesif ini akan muncul. Tentu saja jika genotipnya dominan semua misalnya PP, sifat yang diwariskan oleh gen dominannya ini akan muncul. Slide berikutnya. Instruksi gen. Gen berada di seluruh tubuh. Fungsi dari gen adalah seperangkat instruksi yang menentukan seperti apa organisme itu, penampilannya bagaimana, bertahannya, dan bagaimana perilaku di lingkungannya. DNA dan gen ditularkan melalui garis keturunan. Blok pembangun DNA disebut nukleotida yang terdiri 3 bagian: gugus fosfat, gugus gula, dan 1 dari 4 jenis basa nitrogen. Gen terdiri dari kombinasi panjang 4 basa nukleotida yang berbeda, yakni A. adenine, C. sitosin, G. guanin, dan T. timin. Slide berikutnya. Cara kerja gen. Setiap gen memiliki pekerjaan khusus yang harus dilakukan. DNA dalam gen mengerjakan instruksi tertentu untuk membuat protein dalam sel. Protein adalah blok bangunan untuk segala sesuatu dalam tubuh Anda. Tulang dan gigi, rambut dan telinga, otot dan darah. Semuanya terdiri dari protein. Protein-protein itu membentuk tubuh tumbuh. Bekerja dengan baik dan tetap sehat. Gen yang telah berubah disebut sebagai mutasi. Selain pembelajari gen, peneliti juga berusaha menguak rahasia gen yang tak berfungsi dengan baik. Salah satu metode yang sedang diuji adalah mengganti gen yang sakit dengan yang sehat. Slide berikutnya. Penurunan rantai seks dominan dan reses. 1. Dominan dalam genetika. Dominasi adalah fenomena satu varial gen pada kromosom yang menutupi atau menyampaikan efek varian yang berbeda dari gen yang sama pada salinan lain dari kromosom. Varian pertama disebut dominan dan resesif kedua keadaan memiliki 2 varian yang berbeda dari gen yang sama pada setiap kromosom pada awalnya disebabkan oleh mutasi pada salah satu gen, baik yang baru atau yang diturunkan. Slide berikutnya. Yang kedua, resesif. Gen dikatakan resesif apabila berpasangan dengan gen lain yang dominan, ia akan tertutup sifatnya, tetapi jika ia bersama gen resesif lainnya, sifatnya akan muncul. Dalam genetika, gen resesif ditulis dengan huruf kecil. Slide berikutnya. Menentukan jenis kelamin. Jenis kelamin suatu organisme ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya faktor genetik dan faktor lingkungan. Faktor genetik merupakan faktor yang memiliki peran utama dalam penentuan jenis kelamin suatu organisme. Hal ini karena faktor genetik ditentukan oleh materi genetik yang ada di dalam kromosom, khususnya kromosom kelamin.
Sementara itu, faktor lingkungan yang mempengaruhi perbedaan jenis kelamin suatu organisme dapat berasal dari lingkungan internal sel maupun lingkungan eksternal sel. Slide berikutnya. Pautan seks. Pautan seks pertama kali ditemukan oleh seorang genetikawan asal Amerika Serikat yang bernama Thomas Hunt Morgan. Pautan seks menyebabkan suatu sifat warisan hanya muncul pada jenis kelamin tertentu bergantung pada di mana gen-gen itu terpaut atau terikat. Pautan seks dapat terjadi pada hampir semua organisme termasuk manusia dan hewan. Slide berikutnya. Kesimpulan. Genetika merupakan salah satu ilmu yang mempelajari mengenai seluk-beluk lahirnya gen makhluk hidup. Jika diartikan secara lengkap, pengertian genetika adalah sebuah cabang ilmu biologi yang berfokus pada bidang pewarisan sifat yang terjadi pada organisme makhluk hidup maupun suborganisme makhluk hidup. Sederhananya, genetika merupakan ilmu yang mempelajari tentang gen yang berbagai macam aspek yang terkait dengannya. Ilmu genetika lahir jauh setelah manusia ada, namun sebenarnya secara tidak sadar, manusia telah menerapkan prinsip-prinsip genetika dalam upaya penemui kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, bangsa Mesir dan Sumeria kuno telah berusaha memperbaiki kualitas tanaman gandum mereka dengan menghilangkan sifat-sifat tunggal pada masing-masing jenis gandum untuk mendapatkan gandum dengan kualitas yang baik. Ilmu semacam ini masih terus dipakai hingga saat ini. Selain itu, ciri-ciri genetika manusia ada beberapa seperti sel kromosom. Ada dua tipe pewaris sifat, autosomal dan autosomal dominan. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, pada materi ini dibuka tiga penanya. Apakah teman-teman yang ingin bertanya bisa chat di kolom chat. Baik, terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Troce. Apa yang dimaksud dengan faktor genetik dan faktor lingkungan? Dan berikan contohnya. Baik, faktor genetik ialah faktor keturunan dan faktor lingkungan sekitar ialah faktor yang mempengaruhi melalui lingkungan yang ada di sekitar kita. Apakah saudari Troce bisa? Baik, terima kasih Kak atas jawaban. Baik, terima kasih Kak.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Eta. Jelaskan apa itu RNA dan DNA dan bagaimana proses pembentukannya. Baik, saya akan menjawab. Pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan RNA. Tahap ini dapat berlangsung di dalam sitoplasma dengan diawali proses pembukaan rantai ganda yang dimiliki oleh DNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Baik, saudari Eta bisa menerima jawabannya. Iya, saya menerimanya. Terima kasih. Terima kasih, Kak Eta. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Kris. Jelaskan 3 bagian dari nukleotida. Baik, nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan gugus fosfat. Molekul nukleotida yang gugus fosfatnya mengalami hidrolisis dinamakan dengan nukleosida. Basa dan gula pentosa penyusun nukleotida merupakan bentuk senyawa heterosiklik. Baik, saudara Makris, apakah bisa menerima jawabannya? Baik, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih, Kak. Apakah bisa mengakhiri presentasi pada malam hari ini? Bisa, Kak. Oke, baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam. Selamat malam.